Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kembali lagi bersama saya Mustafa. Eh, Pada video kali ini saya ingin melanjutkan tugas pada mata kuliah jaring komputer 4. Tepatnya pada lab 15.13 yaitu tentang lab path control using PBR. Jadi di sini di lab ini kita akan coba mengkonfigurasikan bentuk PBR. Jadi apa sih PBR itu? Yang dimana hmm, di sini kita akan mencoba mengerjakan sebuah konfigurasi PBR yang dimana kita di sini ada empat part ya, empat part yang akan kita gunakan. Yang pertama kita akan build the network and configuration basic device setting. Jadi pada sebelum kita mencoba mengkonfigurasikan jaringannya, jadi uh, jadi kita akan melewati empat part ya, empat part. Ada satu itu build network and configuration basic device setting. Kemudian sebelum kita akan mencoba membangun sebuah topologinya ya di CSR seperti itu. Membangun sebuah topologinya di CSR. Kemudian setelah itu kita akan coba mengkonfigurasikan perangkatnya seperti itu. Setelah kita konfigurasikan perangkatnya dengan IP ini ya, dengan data yang ada pada address table address ini, yaitu table yang berisi tentang data-data ya, seperti interface, IP-4 dan subnetnya seperti itu. Kemudian di sini juga setelah itu kita akan mencoba mengkonfigurasikan PBR-nya ke provider patch control. Yang terakhir kita yaitu mengkonfigurasikan local PBR seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke CSR-nya ya. Kita masuk ke CSR-nya. Di sini kita menggunakan 3 router ya, 3 router. Kita menggunakan 3 router. Kemudian di sini juga kita tambah lagi ya 3 router ya. Oke, kemudian sorry, balik ya. Oke ya. Kemudian kita menggunakan switch layer 3. Oke. Di sini ya. Oke, kita sudah coba. Kemudian setelah itu kita coba. Nah, di sini kita akan mencoba akan mempermudah kita rename aja ya. Kita rename di bagian name-nya. Jadi agar ketika nanti kita akan mengkonfigurasikan ya di sini anggap saja kita di sini R1. Oke. Kemudian di sini R2. R2. Oke. Kemudian di sini ya. Dan di sini ini ada R3 ya. Ada R3 di sini. Oke, di sini. Kemudian 1, 2, 3, di sini ada D1 dan D2 ya. Di sini kita
ubah juga menjadi D1. Di sini kita ubah menjadi D2 seperti itu, agar kita mempermudah dalam proses konfigurasi nantinya ya. Oke, setelah itu kita coba sambungkan ya. Oke, kemudian G00 ke 10, oke ya. Oke, berhasil ya. 1 G0, sini 0, sini 1, sini 0, sini 1. Sini G0, sini G1. Oke, kita dulu ya. Setelah sini nih, di sini ada D-Link, sini 0, sini 1 harusnya. Nah. Hah? Ya, kemudian setelah itu kita coba menyambungkan dari router 1 ke router 3 ini dengan kabel serial ya, serial 0 C1 ya. Sini kita ada D-Link, serial 0/1, 0/1 di sini nih. Sini 1/0, kok 1/0 semua? Serial 1/0, di sini serial 1/1 harusnya. Nah, sini ya, seperti ini ya. 1/0 semua, 0/1, 0/1. Oke. Serial 1/0. Oke. Oke. Langkah-langkahnya di sini. Nanti kita coba start ya. Kita coba start labnya. Kita butuhkan waktu yang cukup lama ya. Start labnya, kemudian setelah itu kita konfigurasikan perangkatnya. Ethernet ya. Oke ya, kemudian susah ya oke. Oke ya, setelah itu kita coba konfigurasikan perangkat dasarnya ya. Nanti kita coba konfigurasikan perangkat dasarnya. Ya, di sini kita coba lagi. Oh, udah start semua ya. Kita
kita akan coba mengkonfigurasikannya via terminal ya kawan-kawan. Jadi kita mulai dari router 1. Sini sini ya, ke kanan konsol ya, konsol. Kita enable, kita ubah menjadi hostname-nya, kita ubah menjadi R1 ya. Kita copy saja, kita paste ya. Connected terminal, oke ya. Kita copy saja. Yes. Exit ya. Coba sudah berhasil. Kemudian setelah itu, setelah kita config hostname-nya, di sini kita akan coba mengkonfigurasikan boundary method-nya ya. Boundary method yang dimana kita copy saja ya. Kita paste saja ya. Copy terlebih dahulu. Masih clear ya. Kemudian kita close dulu ya. Dan interface internet now salah satu. Kita ini kan 0/0/1 ya. Oh ya, yang 0/0 dulu ya. Oke. 0/0. Kemudian kita kasih IP-nya destination connection to R2. Kita IP ini kita copy saja ya, agar tidak typo ya. Kemudian setelah itu interface serial. Itu masih biasa. Oh iya ya, setelah kita config yang bagian interface 0/0, kita akan coba konfigurasikan bagian serialnya dulu ya. Serial yang terlebih dahulu untuk yang ke arah router 3 seperti itu. Oke. Ini ya. Ini 1/0 ya. 1/0. Interface. Interface serial. Berapa ini? 1/0. Serial 1/0 ya. Wih, apa sih maunya cocok? Astaga.
kita config ke bagian router 2 dulu ya. Kita copy saja ya. Oke ya. Kemudian coba kita ngelak laptop ini ya. Ya agak ngelak ya kawan-kawan. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini kita sudah coba berhasil mengkonfigurasikan router 1 ya. Jadi untuk bagian interface kita coba konfigurasikan yang interface ini ya, apa namanya, serialnya ya. Coba aja kita interface. Copy saja ya biar mempercepat kita paste. Kemudian setelah itu interface 2 ini assessment dulu ya. Tuhan, interface ini gak ngelag ya kawan-kawan. Aduh, interface-nya error loh. Serial ya Allah. Gila sih. Agak ngelag ya kawan-kawan laptopnya ini, PC-nya. Ngelag. Ini malah. Aduh. Kemudian kita deskripsikan IP-nya dan kita coba config IP-nya ya. Kita paste saja. Kemudian setelah itu kita coba interface yang 01 ya. Interface Ethernet 0/1. Ini ya. Deskripsi kita kasih IP-nya. Kita copy saja. Kita copy, kemudian kita paste sini ya.
Kemudian setelah itu kita masuk ke router 3, yang dimana di sini config-nya masih config dasar ya, yaitu seperti mengubah nama, memberi IP loopback, serta mengkonfigurasikan IP versi 4 dan versi 6 nya seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke router 3. Oke, hostname R3, kemudian no IP domain of up, kemudian LAN konsonan, ya kita copy saja. Kemudian setelah itu kita masuk ke binary method. Dari sini binary method kita akan coba mengkonfigurasikan bagian IP-nya ya. Bagian IP-nya kita copy saja binary methodnya. Paste saja. Kemudian description, binary method, interface, internet, no personal. Kemudian description, dan kita masukkan IP-nya, IP address 172 16 titik 1 titik 2 255 titik 255 titik 255 titik 255 kita copy saja ya. Kemudian kita masuk ke interface serial ya. Interface serial 0/1. Berapa ini serialnya? Serial 1/0. 1/0 ya. Nah, IP-nya ya. Serial connection to router 1 ya. Router 1. Kemudian IP address ini ya. Mana sih interface serial? Windows dan exit ya. Kemudian kita masuk ke interface serial sudah. Kemudian kita masuk ke interface 0/1 ya.
Kelas 1 ya. Oke ya, berhasil router 3 sudah kelar ya untuk konfigurasi dasarnya. Satu tujuh dua 255 ya untuk 2 ini. 255 252 ini ya. Kemudian kita masuk ke router 1. Router 1 tadi kita masih stuck di serial ya. Stuck di serial sini. Kita masuk lagi sini. Ini masuk ke interface serial 1/0. Kemudian kita deskripsi ini ya, kita copy, kemudian masuk lagi interface Ethernet yang 01 ya, 01. Kita end show running config lagi ya. Nah ini ya, sudah IP sudah. Kemudian setelah itu kita masuk ke part yang kedua. Ini sudah ya, sudah kita config baik itu untuk internet yang untuk IP yang mengarah ke serial 1 maupun serial 0 sudah kita konfigurasikan. Kemudian kita masuk ke router ke layer 3 atau D1 ini ya. Saat ini kita masuk dengan konsol. Kita open. Enable config terminal. Hostname D1. Kemudian no IP domain up line console 0. Kemudian exec timeout 00. Terus ini ada logging. CN exit. Ini kita copy aja nih ya, biar nggak typo. Kita copy saja. Terus nanti kita masuk ke interface. 0/0 ya. Nol plus nol. Ya. 0/0. Kita copy saja ya. Kemudian masuk down. Terus ini perintah menghidupkan. Kemudian di sini ada exit ya. Ini ya. Ini kita konfigurasikan interface loopback-nya ya. Interface loopback 1. Kemudian di sini ada deskripsi. Interface
ya, hapus saja. Dan IP OSPF ya, IP OSPF dan IP address-nya kita coba. IP OSPF ini merupakan langkah untuk mengenalkan networknya dari switch layer 3 ini ke router ya, seperti itu. Kemudian kita IP OSPF, kita copy semuanya ya. Ini kita masuk ke D2 ini. Kita install enable config terminal. Ini kita ubah menjadi hostname-nya D2 ya. Di sini ada no IP no IP domain lookup line sol non ending sec time aduh nol. Kemudian setelah itu kita exit, keluar dari menu itu dan kita coba masukkan konfigurasi banner metodenya ya. Oke, dan kita masuk ke interface yang ke atas itu yaitu internet 0/0. Ini kita copy saja ya. Kemudian masuk interface loopback. Konfigurasikan interface loopbacknya ya. Loopback 1 dan description untuk baca simulator network dan IP OSPF network point to point to point. Kemudian kita masukkan IP address-nya IPADD 192 168 1 255 255 0 exit. Dan kita end where memory, semua konfig kita end dulu ya. Where memory memory semua ya. Kemudian part kedua itu mengkonfigurasikan dan memverifikasi routing. Kita masuk lagi ke D1 atau switch layer 3, switch layer ya. Itu kita masuk ke config terminal. Setelah itu IP routing router OSPF
123. Router ID-nya 111.1.1.2. Kemudian auto pas 9 bit 1000 123. Terus all routers ya. Kemudian setelah itu ya ini ya, network area network 10. Kita copy saja ya networknya. Ini network ini kita kenalkan ya. Kita kenalkan. Kemudian kita masuk ke router. Untuk D1 sudah untuk konfigurasi routingnya. Pertama kita konfigurasi routing sudah untuk layer 1, layer 3 ya, sorry. Ini kita masuk ke R1. Ini kita config terminal. Oke. Kemudian kita masuk ke router VF, router OSPF 23. Masuk ke ID ini kita copy saja ya. Kemudian setelah itu kita kenalkan networknya 10.10.3 ya untuk area 0. And clear ya. Ini kita masuk ke router 2. Kembali sama untuk kita konfigurasikan routingnya ya. Kita konfigurasikan routingnya agar saling terhubung atau kenal. Itu sesama perangkat atau device seperti itu. Router OSPF OSPF 123. Kemudian router ID kita copy saja ya. Kemudian auto Kemudian setelah itu kita masukkan networknya ya. Dan N ya. Dan setelah itu kita masuk router 3. Masuk config terminal. Sama kita konfigurasikan OSPF-nya ya. Router OSPF 123. Router ID-nya 3.3.3.1. Auto host
1000 keluarga. Kemudian networknya kita copy saja ya. Nanti kita N ya. N kita write memory untuk menyimpan. Oke. Setelah itu kita masuk ke D2 ya. Belum ya. Benar-benar. Rutin. Terminal. Rutin. Dua ini ya. Config control drive. Itu 23. 3 ada 3 auto cost itu ini kita copy saja bagian networknya ya. Kita copy bagian networknya. Setelah itu kita paste saja. Ini juga sama. Kita copy saja ya. Cepat. Kemudian end. Nah, selanjutnya kita akan coba memverifikasi hasil konfigurasi kita tadi ya. Konfigurasi baik itu IP address, IP loopback dan konfigurasi routingnya seperti itu. Kita coba permintaannya show IP route OSPF begin gateway. Kita coba cek. Copy ya. Nah ya, sudah ada ya. Sama hasilnya. Sesuai, kemudian di D2 sama di D2 juga. Kita paste. Sama hasilnya ya. Kemudian di router 1 sama juga hasilnya. Router 2 kita cek semua ya. Sama juga hasilnya 000 semua. Yang di router 3 oke, udah kelar ya. Kemudian kita masuk step ketiga, yaitu verifikasi end to end. Coba kita ping ya. Kita ping di root D1 ya. D1 kita ping. Berhasil ya. Kemudian setelah itu nggak usah ini konfigurasi, nah itu langsung sini aja ya. Itu langsung masuk soal rootnya. Satu kita cek lagi. Paste ya. Berhasil ya. Kemudian itu masuk ke part ketiga, itu konfigurasi BBR. Konfigurasi BBR pada router 1. Oke ya. Kita coba konfigurasikan BBR-nya ya. Pada router 1 kita masuk ke router 1 yaitu config terminal. Kita masuk ke config terminal. Kemudian setelah itu IP access ini kita copy saja ya agar cepat. Jadi intinya kita sudah coba berhasil mengkonfigurasikan perintah yang ada pada lab ya. Jadi kita sini tinggal tahap terakhir yaitu konfigurasi BBR-nya pada router 1. Cukup router 1 saja yang kita konfigurasikan sebagai percobaan ya, seperti itu. Saja permitnya 10
10 titik 2 titik 0 255 seperti itu. Kita exit, berarti masuk router 1, kita root, ya, kemudian root ya, oke ya, dan deskripsi kita copy saja. Description ya, sorry, description, exit, typo ya, sorry, exit, kemudian setelah itu kita coba, R1 interface, yes, interface ethernet 0/0 ya. Kemudian setelah itu kita konfigurasikan IP policy. IP policy roadmap dari 1 ke 3. Kita N. Itu coba show roadmap di router 1 ya. Hasil ya, keluar ya, muncul ya. Kemudian kita coba, ini sudah ya. Coba kita tracer ya, kita tracer apakah berhasil. Sorry, ini di D1 ya, di D1. Oke, berhasil semua ya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Jadi pada lab ini kita sudah komplit ya, sudah cukup komplit untuk konfigurasi bagian networknya, seperti konfigurasi dan verifikasi routing sudah, konfigurasi PPR untuk keamanan pada router 1 ini juga sudah ini ya. Kemudian untuk konfigurasi local PPR juga sudah dan hasilnya sudah muncul. Jadi di sini sudah berhasil mengkonfigurasikan 5 perangkat ya, baik itu router 1, router 2, router 3, dan D1 dan D2 ini sudah kita konfigurasikan secara menyeluruh sesuai dengan arahan pada lab ini ya. Oke, di sini. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Amar Mustafa. Kami undur diri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.